Apa? Karena satu, dalam aturan di sekolah pasca sarjana, ujian ini menjadi salah satu syarat atau kehadiran dari ujian-ujian yang akan ditempuh. Jadi kalau sudah pernah mendengar, sudah pernah melihat, dan sudah pernah menyaksikan langsung, pasti ketika masuk ujian lebih tenang. Nah, oleh itu maka salah satu prosedur dan syarat yang harus ditempuh adalah semua diharapkan untuk pernah mengikutinya dan direkod dalam buku laporan. Nah, tadi kebetulan Pak Fahid sudah komunikasi dan saya sampaikan bahwa ya bagus kalau seandainya bisa ikut serta menyaksikan ujian kita pada pagi hari ini, dan sekarang sudah hadir di sini rekan-rekan yang dalam kelas seminar proposal disertasi. Menurutnya Pak Dwi, mohon nanti absensinya untuk kelas ini juga di bawah. Udah ada ya? Nah, oke. Baik. Sambil kita menunggu Prof masuk, mudah-mudahan akan segera hadir. Yang lain tadi sudah saya sampaikan bahwa mengusulkan secara online, dan kalau sudah jadwalnya memang kita tidak bisa menunda-nunda supaya saudara Novi yang sudah sekian lama menunggu segera dijadwalkan untuk ujian. Karena itu ujian pagi hari ini sebenarnya hampir ditunda untuk tanggal 20 ya. Nah, takut nanti ditunda lagi sehingga Anda tidak sabar untuk menunggu proses ini. Ya, mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesuai dengan SOP, dipersilakan kepada saudara Novi untuk menyampaikan paling lama 10 menit, paling lama sampaikan dengan poin. Setelah itu nanti tanya jawab dari para penguji dan juga pembimbing. Tapi penguji terlebih dahulu, baru kemudian pembimbing. Silakan saudara Novi, mudah-mudahan paling lama 2 jam biasanya, kadang suka 2 jam setengah ya. Tapi mungkin kali ini karena ada beberapa yang online, mungkin paling lama sekitar 2 jam. Oke, baik, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Guru Dewan Penguji Prof. Dr. GM MA, Profesor Dr. Andi Faisal Bakti MA, Profesor Sudhir Muhammad Nadratuzzam Hussein MS MSc PhD, Profesor Dr. Muhammad Maksum MA, Profesor Dr. Adi Sofyan Mulazid SHG MA, dan Dr. HM Nurul Irfan MAG. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan disertasi yang berjudul Model Destination Branding untuk peningkatan minat kunjungan pariwisata halal di Kabupaten Lombok Barat. Dewan Penguji yang dihormati, jika kita melihat kondisi pariwisata pasca pandemi, kita dihadapkan pada sebuah paradoks. Di satu sisi, Lombok Barat memiliki potensi besar sebagai destinasi halal, namun di sisi lain destinasi ini menghadapi tantangan multidimensi, mulai dari penurunan kunjungan wisatawan, polemik konsep halal, hingga branding yang belum menjadi pembeda unik. Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan sebuah misi untuk merumuskan sebuah model destination branding yang terintegrasi, tidak hanya memulihkan ekonomi, tetapi juga membangun identitas destinasi yang kuat, otentik, dan berkelanjutan. Permasalahan dasar dari disertasi ini, pertama, dunia pariwisata mengalami kemunduran akibat dampak pandemi COVID-19. Kedua, terdapat kondisi masyarakat yang heterogen yang menimbulkan persepsi salah tentang pariwisata halal, sehingga penggunaan brand halal sering diganti isinya menjadi ramah muslim. Ketiga, pariwisata Kabupaten Lombok Barat belum menjadi bagian kabupaten memiliki identitas unik dan berbeda dengan destinasi pariwisata halal di tempat lain. Keempat, branding untuk atraksi dan produk pariwisata halal yang ada belum marketable, sehingga belum menjadi daya tarik yang membedakannya dari destinasi lainnya. Solusi yang dikedepankan pada kesempatan kali ini berdasarkan masalah tersebut, beberapa fokus solusi yang diperlukan meliputi optimalisasi service quality, kemudian
Presentasi ini akan menjawab beberapa pertanyaan mayor dan minor. Pertanyaan mayor dari presentasi ini adalah bagaimanakah model destinasi branding pariwisata halal di Kabupaten Lombok Barat untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan. Nah, untuk menjawab pertanyaan utama tersebut, kemudian ini terlebih dahulu mengurai 3 pertanyaan pendukung, yaitu pertanyaan minor. Pertama, bertujuan untuk mengukur daya saing. Kami menganalisis sejauh mana sebenarnya daya saing pariwisata halal di Kabupaten Lombok Barat dalam posisinya sebagai sebuah kota wisata halal. Kemudian pertanyaan kedua berfokus pada identifikasi pengaruh faktor kunci. Di sini kami akan menyelidiki seperti apa pengaruh dari 3 elemen fundamental, yaitu service quality, brand identity, dan brand communication terhadap minat kunjungan wisatawan. Kemudian pertanyaan ketiga berusaha untuk memetakan model komunikasi yang sudah ada. Kami akan menganalisis sejauh mana dan seperti apa model brand communication pariwisata halal yang saat ini diterapkan di Lombok Barat. Dengan menjawab ketiga pertanyaan ini, kami akan memiliki landasan yang kuat untuk merumuskan sebuah model destinasi branding yang komprehensif dan efektif, sebagaimana yang ditanyakan dalam pertanyaan mayor. Untuk pernyataan yang disampaikan pada destinasi ini menyampaikan bahwasanya partisipasi masyarakat terhadap pariwisata halal masih nampak bersifat top-down dan seremonial karena keterbatasan pengetahuan. Hal ini didukung oleh beberapa data, pertama dari Bappenas RI yang menyampaikan bahwa penurunan kualitas lingkungan, kualitas tata kelola destinasi yang masih rendah. Kemudian data BPS menyampaikan terjadi penurunan bisnis pada pariwisata. Kemudian penelitian oleh Cahyani dan Suryani menyampaikan pelayanan sertifikasi halal yang belum tuntas. Kemudian penelitian oleh Suwardono menyampaikan halal yang saat ini berjalan masih bersifat formalitas. Kemudian dari Bappenas juga menyampaikan bahwasanya ada keterbatasan aksesibilitas udara, darat, dan laut. Landasan teori yang dibangun dari dalam penelitian ini untuk grand theory kami gunakan place identity theory, kemudian untuk mandatory kami gunakan evaluative governance theory, kemudian untuk aplikatif teori kami gunakan brand identity, service quality, dan brand communication terhadap minat kunjungan. Dan untuk bingkai konsep pariwisata halal sendiri berdasarkan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Mulk menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu agar mudah dijelajahi, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan hanyalah kepadanya lah kamu akan dibangkitkan. Dewan Umum yang kami hormati dan para hadirin, untuk bangunan metodologi kami menggunakan mix method terkhusus mix method untuk jenis convergent design, yakni data kualitatif dan kuantitatif digunakan dengan saling mendukung. Hipotesis yang dibangun adalah quality service tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat kunjungan. Kemudian nomor 2, brand identity tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat kunjungan, dan brand communication tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat kunjungan. Nah, hasil analisis menjawab pertanyaan pertama. Sebagai tujuan destinasi dari hasil analisis SWOT, pariwisata Lombok Barat menunjukkan daya saing yang signifikan dalam pariwisata halal dengan fondasi yang kuat bersumber dari potensi alam yang melimpah dan keragaman budaya sebagai daya tarik utama. Dukungan pemerintah melalui kebijakan sertifikasi halal dan pengembangan SDM berbasis syariah semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata halal yang kompetitif. Peluang pertumbuhan pasar wisatawan muslim global dan tren ekowisata syariah yang sedang naik daun memberikan ruang untuk pengembangan lebih lanjut dengan memanfaatkan kekuatan alam dan budaya lokal serta mengintegrasikan nilai-nilai syariah yang otentik. Lombok Barat dapat membangun diferensiasi kompetitif, namun untuk mencapai potensi maksimal diperlukan perbaikan sistem dalam hal standarisasi halal, peningkatan infrastruktur, dan strategi promosi yang lebih terarah. Jika tantangan ini dapat diatasi secara efektif, Lombok Barat berpeluang
menjadi salah satu destinasi berwisata halal terkemuka di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Kemudian menjawab pertanyaan nomor 2, hasil analisis menyampaikan bahwa dalam strategi pemasaran destinasi, service quality, brand identity, dan brand communication memengaruhi minat wisatawan. Hasil analisis pengaruh dari SMPLS menunjukkan service quality memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat kunjungan, meskipun besaran pengaruhnya relatif kecil dibandingkan variabel yang lain. Pada brand identity memberikan pengaruh yang cukup kuat dan signifikan terhadap minat kunjungan, sedangkan brand communication memengaruhi minat pengunjung paling signifikan. Nah, untuk menjawab pertanyaan minor ketiga, hasil analisis menyampaikan bahwa model komunikasi penelitian ini merekomendasikan tiga strategi utama. Satu, meningkatkan customer experience melalui layanan berkualitas dan fasilitas halal yang memadai, termasuk penyediaan tempat ibadah dan makanan yang bersertifikat halal. Kedua, memperkuat promosi digital dengan konten yang konsisten dan menarik, memanfaatkan media sosial dan kolaborasi dengan influencer atau konten kreator. Ketiga, membangun identitas unik yang memadukan keindahan alam, budaya lokal, dan nilai-nilai Islam, serta melibatkan masyarakat dalam pengembangan destinasi berkelanjutan. Kesimpulan di akhir bahwa model destinasi branding pariwisata halal Lombok Barat dipandang sebagai sebuah kerangka yang tidak hanya mengejar branding eksternal, tetapi juga memastikan adanya landasan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini partisipasi masyarakat terhadap pariwisata halal masih nampak bersifat top down dan seremonial karena keterbatasan literasi dan ketidaktahuan akses terhadap standar halal resmi pemerintah. Serta minimnya ruang untuk keterlibatan aktif dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan pendekatan yang lebih inklusif untuk mengubah partisipasi masyarakat menjadi lebih substantif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, akademi, dan masyarakat seperti ditekankan oleh Menteri Hijat akan memastikan bahwa pembangunan pariwisata halal tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan religius sesuai dengan nilai Islam inklusif dan prinsip tata kelola yang inklusif. Penelitian ini, oke, saya kira cukup ya. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat yang sudah memaparkan sedemikian rupa hasil penelitian yang bersangkutan, dan kita sudah mendengarkan bahkan teksnya, naskahnya sudah disampaikan kepada masing-masing reviewer, penguji. Oleh karena itu nanti mudah-mudahan pendalaman dan seterusnya akan dilakukan dengan seksama. Kita persilakan terlebih dahulu kepada Profesor Adi Sofyan Mulazim. Silakan. Terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu para tim penguji, ada Ketua Sidang Bapak Prof. J. Muslimin, para promotor Prof. Andi Faisal, guru saya, dan juga Prof. Nadra yang ada di Zoom. Kemudian juga tim penguji Bapak Dr. Nurul Irfan dan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi atas capaian Bapak Muhammad Novi Rifai yang sudah sampai pada tahap ujian pendahuluan kan. Ya, pertama tema disertasi ini sangat menarik ya, karena saya melihat ada kebaruan dari penelitian ini mendukung terhadap kebijakan strategis nasional, yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui pariwisata halal. Nah, ini saya kira salah satu dari kebaruan penelitian Saudara Novi itu merekomendasikan kepada pemerintah untuk mendukung terhadap peningkatan ekonomi syariah di Indonesia. Ya, tetapi tentu dari kebaruan penelitian ini itu perlu dieksplor lebih mendalam lagi. Terutama saya melihat di dalam abstrak itu
ini tidak menunjukkan relevansi antara temuan hasil penelitian Bapak dengan mendukung penelitian sebelumnya, ya, atau menolak penelitian sebelumnya. Jadi saya kalau boleh usul, ya, untuk penelitian yang mendukung dan menentang daripada temuan hasil penelitian Bapak itu, literaturnya ini yang relevan dengan hasil temuannya. Di sini Bapak menyebutkan bahwa service quality, brand identity, dan brand communication itu berpengaruh signifikan terhadap minat kunjungan. Tapi di sini di paragraf berikutnya Bapak menyebutkan penelitian ini mendukung temuan dari penelitian Ismail, kemudian Samori yang mendukung potensi alam, budaya, dan sertifikasi halal. Nah, ini tidak relevan secara hasil temuannya, ya. Hanya ada satu di literatur yang paling bawah itu ini menunjukkan ada hubungan yang erat, ya, antara service quality, brand identity, dan brand communication berpengaruh terhadap minat kunjungan wisatawan. Ini hasil penelitian dari Ratna Sari dan kawan-kawan, ya, termasuk juga Garcia. Nah, ini saya sudah searching di Scopus, ya, itu ada artikel yang sangat relevan dengan tema disertasi saudara. Itu nanti setelah selesai sidang ini nanti saya akan coba share ke Pak Rifai, ya. Itu saya kira itu temuan hasil penelitian ini harus dipilah, ya, mana yang relevan ataupun yang menolak dari temuan hasil penelitian ini. Jadi tidak asal yang penting Bapak masukkan tapi nggak ada relevansi dengan temuan hasil penelitian ini, begitu, ya. Mungkin di sini studi literatur reviewnya ini masih kurang. Nah, itu perlu dicari. Sekarang kan sudah banyak, ya, metode yang bisa digunakan, pakai Watase Wake, bisa pakai Scopus AI dan lain-lain, termasuk researchnya, ya. Itu kan sebetulnya membantu kita, ya, untuk bagaimana bisa menghubungkan, mengintegrasikan antara temuan daripada hasil penelitian saudara untuk mendukung dan juga menolak dari penelitian sebelumnya. Nah, berikutnya lagi, ini yang mungkin saya anggap ini menjadi sebagai sebuah tantangan di dalam mencapai tujuan daripada destination brand yang berkelanjutan. Itu tentu kita harus melihat ada tiga gap riset yang perlu dielaborasi lebih mendalam, ya. Pertama adalah terkait dengan kolaborasi para pemangku kepentingan, ya. Ini kan sudah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya dengan menggunakan pendekatan pendekatan helik itu, ya. Nah, ini ya, pentahelik itu bagaimana mengkolaborasikan antara para pemangku kepentingan, baik itu dari pemerintah, kemudian masyarakat lokal, pelaku industri halal, ya, dan termasuk juga dengan lembaga keagamaan,
baik itu individu maupun juga organisasi Islam. Misalnya para tokoh-tokoh seperti kiai, ustadz, ya, termasuk juga lembaga-lembaga organisasi keagamaan. Ya, selamat datang, Prof. Ya, jadi ini saya kira ini juga perlu dibahas ya di dalam analisis saudara itu terkait dengan tadi kolaborasi antar pemangku kepentingan, bagaimana peran daripada kiai, terus tokoh-tokoh organisasi keagamaan itu bisa ikut terlibat di dalam mendorong pertumbuhan wisata halal untuk meningkatkan jumlah okupasi ataupun para wisatawan, ya. Nah ini saya kira bisa diungkapkan bagaimana strategi komunikasi yang kedua itu tadi. Saya kira ini Prof. Andi sudah mengarahkan saudara untuk strategi komunikasi destination branding itu pakai teori komunikasi apa yang bisa dilakukan, misalnya melalui platform digital seperti sosial media, kemudian juga melalui website, ya, ataupun juga melalui instrumen yang sekarang itu banyak dimanfaatkan, ya, untuk bisa memperkenalkan wonderful Indonesia itu tidak hanya melalui satu instrumen seperti sosial media saja, tapi juga banyak juga melalui layanan digital, ya. Nah, karena kita sekarang berada di era digital, tentu komunikasi yang paling efektif untuk memperkenalkan itu adalah melalui teknologi seperti itu. Ya. Nah, itu saya kira perlu ditambahkan nanti bagaimana strategi komunikasi untuk personal branding ataupun destination branding untuk mencapai peningkatan jumlah wisatawan. Ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, ini saya tidak melihat, ya, dampak atau implikasi dari kolaborasi dan juga inovasi dalam strategi komunikasi yang dibangun untuk menciptakan personal branding atau destination branding pariwisata halal itu dampaknya secara aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan juga termasuk aspek aspek-aspek yang lain, ya. Nah ini tentu harapannya dari penelitian ini itu kan bisa misalnya aspek spiritual, ya, bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam itu ke dalam pariwisata halal, gitu, ya, supaya masyarakat kita bisa melakukan aktivitas sesuai dengan kepatuhan syariah, ya, syariah compliant, gitu, ya. Itu kan dari aspek spiritual, ya. Jadi bagaimana misalnya maqasidus syariah Hifzuddin itu betul-betul bisa diterapkan di dalam di dalam pariwisata halal ini, gitu. Nah, jadi saran saya dari isu utama tiga aspek itu tadi itu belum diungkap secara holistik oleh Saudara Novi, ya. Coba itu nanti bagaimana itu bisa memperkuat untuk analisis temuan dan discussion-nya, gitu. Saya kira itu termasuk juga di rekomendasi, ya, tidak relevan dengan temuan hasil penelitiannya. Misalnya temuan dari hasil penelitian itu memberikan novelty dari
misalnya pengembangan teori sebelumnya. Misalnya di situ Bapak memodifikasikan dengan memasukkan variabel spiritual Islamnya, gitu. Di mana variabel spiritual Islam itu menjadi rekomendasi dari disertasi ini, gitu. Kemudian dari aspek kebaruan kebijakan atau secara praktis itu Bapak tadi memberikan kontribusi pemikiran terhadap kebijakan kolaborasi, kemudian inovasi, dan termasuk juga strategi komunikasi yang efektif, begitu ya, melalui pariwisata halal untuk mendukung kebijakan strategis nasional, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Nah itu. Jadi masih banyak ini yang PR yang sebelum ujian terbuka ya promosi itu tolong itu nanti ditambahkan untuk memperkaya dari hasil penelitian sekarang. Mungkin itu saja. Kalau mau ditanggapi silakan. Ya, silakan tanggapi. Sudah ada Rifai, silakan. Baik. Terima kasih Prof. Dipakai mic-nya. Terima kasih Prof atas masukan dan hadiah yang insya Allah akan kami perbaiki. Khususnya di abstrak tadi, memang di abstrak ini kemarin ketika kami bikin itu 2 halaman, kemudian kami potong yang mana nanti nyantolnya di mana, tapi baru ketemu masukan dari Prof tadi. Nanti kami akan wujudkan itu karena kami sudah sampaikan di yang membahas tiap itu penelitian yang relevan dan yang bertentangan gitu. Insya Allah kami akan berbagi, kemudian berkenaan dengan masukan tentang kolaborasi dan peran daripada pemangku kepentingan, insya Allah akan kami tambah bagaimana peran dari para asatid atau kiai atau pesantren yang memang juga memiliki andil berkenaan dengan halal untuk disajikan kepada para pengunjung di Lombok Barat. Kemudian untuk rekomendasi juga demikian, setelah nanti akan kami perbaiki lebih dalam lagi dengan masukan dari Prof. Terima kasih Prof. Oke, baik. Ya, terima kasih Prof. Adi tadi yang sudah memberikan beberapa masukan, termasuk juga mengkonfirmasi beberapa hal yang tidak direspon oleh kandidat. Berikutnya kita masih ke penguji, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa semua promotornya berharap untuk bisa menguji online, karena itu kita fasilitasi online. Tapi seperti SOP yang ada, maka kita akan penguji terlebih dahulu baru ke para promotor atau pembimbing. Kita persilakan Prof. Muhammad Masum. Silakan. Terima kasih yang hormat pimpinan sidang, Prof. Sen, para penguji, Prof. Adi Sukarnasid dan Dr. Kiai Urifan. Selamat pada saudara Muhammad Novi Rifai sudah sampai ke sidang tertutup. Sudah langkahnya udah masuk. Kalau nggak tertutup kan nggak selesai. Saya kira ini ada beberapa masukan tambahan ya untuk memperkuat dari kajian sebelumnya atau dari masukan dari penguji sebelumnya. Yang pertama, yang mau pertanyaan ini sebenarnya kita mulai dari yang mau di branding dari Lombok Barat kenapa? Kan kalau kita mengenal sekarang Lombok itu Lombok Barat ya mungkin ada terlalu adat gitu ya, sasa gitu, kemudian Islam, kemudian mungkin tradisionalis gitu, agaris. Nah, yang mau di branding kan
pariwisata itu berarti meliputi segala hal yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Mulai misalkan tadi bisa dari kulinernya, kemudian pemandangan alam, kemudian bagaimana ketersediaan fasilitas-fasilitas ibadah bagi umat Islam dan kemudahan-kemudahan mereka menjalankan kewajiban ibadah di tempat pariwisata. Jadi yang ingin di branding adalah semua yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Yang tentunya juga karena ini halal, berarti ada ketersediaan fasilitas bagi umat Islam untuk melakukan syariat. Ya, semua fasilitas layanan pariwisata mau di-brandingkan. Oke. Iya. Nah, Lombok Baratnya sendiri mau di-branding sebagai apa? Wisata halal. Wisata halal. Wisata halal. Ya, baik. Karena ini menurut saya penting kajian ini supaya ada kontribusinya itu perlu memberikan masukan ya dari kajian ini. Pertama dari soal kajian politik ya, antara wisata halal, wisata syariah atau wisata yang sekarang disebut sebagai ramah muslim. Ini pilihan terhadap visi ini penting juga, mengingat secara konseptual ini punya implikasi yang berbeda dan secara konseptual juga berada di mana-mana. Nah, yang diangkat di konsep ini yang halal itu apa yang syariah tadi Prof. Sampai menyebut waktu tadi menyebut syariah. Mohon izin Pak. Jadi memang di dalam presentasi kami sampaikan memang ada fenomena perbedaan diksi penggunaan pariwisata syariah atau pariwisata halal atau pariwisata ramah muslim. Itu pun terjadi di beberapa negara non muslim yang setelah itu. Nah, kami menggunakan istilah pariwisata halal ini karena berulang kepada perda di Lombok Barat itu memiliki perda pariwisata halal. Jadi bunyi perdanya sudah pariwisata halal dan pariwisata ramah muslim. Sehingga kami breakdown dari sana. Misalkan nanti ketika membranding Lombok Barat menggunakan jadi istilahnya ramah muslim, ya tidak ada masalah dalam artian itu bisa dipahami bahwasanya tidak melanggar syariat yang dilakukan seperti itu. Ini kalau kita melihat ya secara teori, termasuk kalau lihat secara praktis, kenapa Bali lebih dominan meskipun dari sisi konteks waktu memang Bali lebih banyak. Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Apa jangan-jangan karena beli alam saya itu menjadi tidak menarik untuk berwisata? Ini mudah. Jadi setelah kami turun lapak, ternyata yang menjadikan Lombok ini sepi daripada Bali sebenarnya salah satunya akses. Jadi pesawat itu akses ke Bali dan ke Mataram ini lebih condong ke Bali daripada Mataram. Kemudian terkesan di lapangan itu lebih diunggulkan Balinya daripada Lomboknya. Itu terjadi ketika wisatawan-wisatawan ini beli berkelompok. Karena tour guide menyampaikan this is Bali, bukan ini Lombok, dan ini kurang didukung dengan adanya misalkan ada pelakat ini wilayahnya Lombok Barat dan sebagainya. Itu belum muncul di Lombok Barat khususnya. Itu yang sering memang ada boot yang langsung dari Bali ke Lombok. Dan ini saya melihat ya, mungkin ada permainan ini ya di dalam pariwisata yang terkesannya Lombok di terbelakang. Tapi insya Allah dengan kebijakan pemerintah saat ini yang membuka bandara itu dibuka secara internasional di mana-mana, saya kira itu akan membuka peluang bagi Lombok Barat untuk memperbanyak penerbangan dari dan ke Lombok dari luar. Terima kasih Pak. Nah, tadi saya minta ditambahkan ya, perdebatan soal diksi tadi ya, diksi pariwisata halal, syariah, atau mungkin konsep yang lain. Dan kenapa kemudian disertasi memilih itu? Karena sebenarnya kalau untuk
apa yang tadi sudah disebutkan, seluruh fasilitas itu sebenarnya sudah halal. Apalagi Indonesia ya, apalagi Lombok itu. Maka pertanyaannya sebenarnya membranding Lombok sebagai wisata halal itu seperti kalau kita garami laut itu. Nah itu sebenarnya di bagian kajian kita itu memberikan kajian kritis itu. Jadi jangan-jangan branding yang kita gunakan untuk Lombok Barat itu sebenarnya tidak memberikan tambahan, tidak ada added value-nya, tidak ada tambahan nilainya. Sehingga mau di branding itu pun kayak orang melihat ya nggak ada nilai tambah, saya kasih nama itu apa. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya, ini kalau kita melihat dari sisi beberapa teori, ini kan sebenarnya ada aspek wisata, kemudian ada aspek agama ya, yang dijadikan sebagai sebuah integrasi. Saya kira dulu ada perdebatan tentang teori commodification, yaitu ini kan sebenarnya kalau halal itu bukan soal jualan ya, tapi soal ideologi keyakinan. Tapi sekarang menjadi jualan, orang jualan halal, jualan syariat. Nah, coba Anda bisa dalami tentang teori itu ya. Maksudnya dibaca relevan nggak dengan disertasi dan commodification. Itu sesuatu yang awalnya itu dia bukan sebagai barang atau jasa, tapi sekarang dijadikan sebagai jasa ya, atau setidaknya tambahan jasa. Ini kan sama dengan kalau kita datang ke rumah sakit kan. Tapi sekarang rumah sakit ada namanya rumah sakit syariah. Nah, kita juga datang ke spa, sekarang katanya ada spa syariah. Itu bisa menjadi bagian yang bisa kita salami untuk memperkuatnya. Nah selanjutnya, bila dari rumusan masalah ini, yang pertama ini soal daya saing. Nah daya saing itu ukurannya apa kalau dalam konteks kita wisata? Tadi kan satu sudah soal infrastruktur, dua soal akses. Akses ini sebenarnya harus dilihat dari sisi ekonomi. Jadi tidak kemudian kenapa penerbangannya kok sedikit, tapi dilihat juga dari sisi ekonomi, istilah keekonomian dari penerbangan. Jadi semakin banyak orang datang akan semakin banyak penerbangannya. Tapi kalau orangnya sedikit datang, penerbangannya juga akan begitu. Jadi logika cara berpikir tadi soal indikator-indikator tadi itu dibacanya harus lebih lengkap. Apalagi ini bicara wisata itu bicara ekonomi, ya kan? Bukan sekedar wisatanya saja. Nah tadi soal infrastruktur, soal akses, soal apa lagi? Sumber daya manusia, sumber daya alam, kemudian manusia. Mungkin infrastruktur teknologi mempengaruhi nggak dalam konteks ini? Artinya kalau orang mengklik itu ya, mencari wisata Indonesia yang bagus, yang keluar pertama mana? Bali atau Lombok Barat? Nah ini kan sebenarnya ini aspek yang seperti ini ada upaya lain yang sebenarnya itu berpengaruh. Gampangannya sekarang sebenarnya ini ada ilmu baru dari soal rating. Ini kalau di setting Profesor Win Jakarta, mana yang duluan naik? Ya, saya nggak tahu program konsultingnya. Tapi bisa kita dengan cara tertentu itu bisa proyeknya naik. Rektor bisa jadi. Makanya pernah saya ditawari
untuk naik ya. Ini kalau mau naik itu asik. Wah, tapi kan ibu saya mau naik nggak supaya langsung naik ke atas. Booster namanya, booster. Jadi itu ada aspek yang sebenarnya aspek yang disebut sebagai apa ya, mesin booster tadi. Ada harusnya ini juga berpengaruh. Itu tidak sesuatu yang kayak sekarang kenapa kita mencari ya barang tertentu, kenapa kok yang keluar itu bukan karena dia itu kualitasnya bagus atau layanannya prima atau apa, bisa jadi karena faktor itu, faktor di dalam pencarian itu. Nah itu sekarang sebuah keniscayaan ya, sebuah keniscayaan. Karena apa? Di dalam banyak riset, orang untuk menuju ke sesuatu itu sekarang dia melihatnya dari info di website atau info di digital. Dulu kan orang memberikan layanan dengan telepon, SMS. Ya sekarang enggak. Sekarang kita mau ke hotel tertentu, kita buka dulu websitenya dia, bagus nggak? Gitu. Nah sekarang Lombok Barat menyediakan itu enggak? Jadi kalau kita klik Lombok Barat itu, kira-kira tersedia nggak? Jangankan orang luar, kita aja mau ke Lombok Barat nyari dulu kan, di sini kan. Kita mau ke NTT, kita buka dulu, cari dulu setengah NTT. Nah, maka itu indikator yang sangat berpengaruh. Jadi kita mau di branding apapun itu, kalau di mesin pencarian itu kita tidak, apalagi sama sekali tidak muncul, itu akan sulit. Nah ini karena itu ini termasuk bagian dari, kalau tadi penulis ini membatasi pada soal tadi ya, service quality, brand identity, kemudian brand communication. Saya kira brand communication itu termasuk yang tadi, yang tiga tadi. Jadi harusnya orang membuka Lombok Barat itu lengkap itu infonya dan menarik itu sebelum mereka datang. Itu ya. Nah, itu catatan. Kemudian selanjutnya ini, saya ingin memperkuat tadi soal apa ya, dampak baik secara ekonomi maupun secara budaya. Sebenarnya ada problem, bukan problem, tapi ini sebuah kerisauan ya, bahwa peningkatan pariwisata itu ada dampak ekonomi maupun dampak budaya sosial. Nah ini apakah disertasi ini mengcapture enggak? Tadi sudah ditanyakan oleh Pak Prof. Tapi saya ingin melihat ini. Kenapa itu ada pergeseran? Ini kan sesuatu yang sebenarnya kontradiktif. Kita branding Lombok Barat itu adalah wisata halal syariah, tapi orang bolehnya datang ke sana, ada whisky nggak, ada bir nggak? Ini anu ya, paradoksal yang satu, brandingnya itu, tapi pasarnya mintanya itu. Ada nggak perempuan yang gratis itu? Bukan gratis. Yang syar'i. Lah, menyediakan nggak gitu? Coba. Mungkin menjawab berkenaan dengan dampak, otomatis memang ketika menjadi kunjungan wisatawan asing itu ada dampak secara sosial, dan ini kami bahas berkenaan dengan untuk mengantisipasi dampak tersebut, maka ada penguatan di semua pihak untuk menjaga kemudian budaya, kemudian budaya lokal, kemudian kondisi sosial supaya tidak rusak. Karena dengan penguatan sosial oleh beberapa stakeholder tersebut, otomatis akan menghasilkan keamanan dan kenyamanan. Dan sebaliknya, ketika di sana ada ketidaknyamanan, otomatis banyak wisatawan akan menghindari kawasan Lombok. Misalkan yang terjadi di Bali saat ini, ketika malam itu
ceweknya kerjanya jual diri misalnya, tapi kalau pagi bisa tawar. Tapi ya seputar Bali ataupun terjadi di Bali saat ini, transaksi itu hanya dilakukan oleh sesama negara mereka tanpa masuk ke kantong ekonomi warga lokal. Itu yang sudah terjadi di Bali ya. Dan untuk menghindari hal tersebut, maka sekali lagi penguatan pemerintah dan stakeholder lokal ini harus saling menjaga dan saling menginformasikan, sehingga keamanan itu bisa saling menjaga. Ini seperti itu. Iya. Saya beberapa kali menikmati Lombok ya. Sebenarnya ada sesuatu yang tadi yang saya sampaikan. Mungkin apa ya, sebagai shock culture ya. Kenapa? Karena ini kan budaya Muslim Lombok itu kan. Ini kita dudukkan berbeda dengan Bali. Istilahnya kalau minuman keras itu di Bali mungkin ya boleh, tapi di Lombok kan nggak boleh. Kemudian mungkin hal-hal yang lain. Jadi untuk konteks Lombok ini ada satu dinamisasi yang menariknya itu nggak tahu ujungnya gimana ya. Satu sisi pasti para tuan guru ingin mempertahankan sebagai kota 1000 masjid, ya kan. Tapi di sisi lain pariwisata, karena pariwisata itu sebenarnya identik dengan kebebasan. Anda membaca nggak kalau misalnya di sini ada di Terawangan di situ ramai, kenapa? Nggak ada aturan, silakan. Nah, Lombok Barat apakah akan itu? Silakan bebas. Nah, sementara brandingnya itu adalah branding halal. Ini maksudnya kita disertasi ini perlu membaca soal tadi, sesuatu yang paradoksal antara wisata halal dengan pariwisata yang sebenarnya wisata itu maunya orang itu bebas, tidak dibatas-batasi, tidak diatur, tidak dilarang. Wisata begitu kan. Maka coba cek tempat wisata yang mendeklir bebas itu ramai. Karena di negara kita ya, di negara luar juga begitu. Malaysia bikin satu tempat bebas, ramai, ya kan? Itu ya. Jadi itu merupakan bagian dari perdebatan supaya lebih kaya ya kajian disertasi. Baik, terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau soal teknis nanti Anda cek lagi ya, soal transliterasi, cek error, konsistensi, footnote dan sebagainya. Ini ya. Nah, dulu pernah Kementerian Pariwisata itu membuat yang namanya standar syariah. Ini nanti untuk background aja ya. Tetapi di belakang hari itu tidak lama standar syariah itu dicabut lagi. Nah, ini saya belum baca kurang riset ini. Itu apakah karena soal tadi? Ternyata pariwisata syarat dengan standar itu dalam konteks regulasi itu justru akan membelenggu wisata, maka ditarik lagi, dicabut lagi. Saya minta itu coba Anda pelajari, mungkin di bagian background, di latar belakang atau di mana itu diangkat, bahwa ada problem sebenarnya di Republik ini, negara ini bicara tentang pariwisata syariah. Sudah keluar aturannya, cabut lagi. Saya kira itu aja. Prof. Ketua, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Maksum untuk masukan-masukan yang tadi sudah disampaikan. Kadang saya selalu lupa nih, seharusnya Anda proaktif sendiri ya, itu direkam. Jadi semua hal yang berkaitan dengan diskusi dan dialog kita, Anda kan yang ingin belanja ide, belanja gagasan, ya. Ini masukan-masukan ini mengundang Prof. Maksum ini tidak mudah. Prof. Sufyan Mulazim juga tidak mudah karena beliau ditunggu di mana-mana. Ya. Jadi begitu datang ke sini, salah satu cara Anda menghargai, Anda rekam
sehingga nanti bisa Anda tracing kembali untuk perbaikan apa yang sudah ada pada tulisan Anda ini. Jadi nanti memudahkan Anda dengan cara itu ya. Nah, ini saya lupa untuk menyampaikan dari di awal dan selalu lupa ini, tapi harusnya proaktif dari kandidat harus mencoba untuk melakukan itu. Ya, silakan Anda ikut ya. Oke, baik, berikutnya kita ke penguji Bapak Dr. Muhammad Irfan. Dipersilakan. Nurul Irfan. Tes. Coba, Bu Nen, coba nanti ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua sidang Profesor C. Muslimin, tim promotor, ada Profesor Andi Faisal Bakti, ada Profesor Nadrah Hussein, Profesor Adi Sofyanul Azid, Profesor Maksum, dan kandidat Muhammad Novi Rifai. Seandainya yang di branding ini bukan Lombok dengan embel-embel syariah atau halal atau ramah muslim, misalnya Aceh gitu ya, itu mungkin tidak susah menjelaskannya gitu. Dengan dialog-dialog yang apalagi terakhir tadi Prof. Maksum menghubung-hubungkan soal kebebasan di satu sisi, tapi sisi lain soal syariah yang harus dipertahankan. Nah, ini sederhana, kira-kira kontribusi konkret disertasi yang saudara tulis ini kira-kira apa bentuknya nanti? Apa bentuk itunya ya? Nanti mohon dikomentari lah itu. Itu satu. Yang kedua tadi karena emang ini brandingnya syariah atau halal atau ramah muslim, tadi kandidat sempat membaca ayat di surat apa tadi? Al-Mulk ya. Nah, jadi kira-kira apa relevansi ayat itu kemudian dengan destinasi halal segala macam yang disampaikan gitu ya. Nanti boleh juga dikomentari itu. Lalu pada halaman 10 misalnya ada ungkapan untuk memajukan sektor pariwisata perlu pemahaman agama yang luas. Itu menjadi menggelitik ya. Jadi kalau belum pandai betul memahami agama gitu, akhirnya tidak akan maju itu sektor wisata itu. Saya melihat begitu, atau itu pendapat siapa yang dikutip dalam halaman 10 pada disertasi saudara gitu ya. Jadi semacam perlu pemahaman agama yang luas supaya bisa menerima, barangkali supaya, mohon maaf ini agak berkelakar, supaya ada yang betul-betul tetap syar'i walaupun spa gitu. Nah ini nanti seperti apa bentuknya itu? Jadi itu tentunya perlu dikomentari, jangan serius ya, karena ini sangat kontroversi nanti kalau kemudian yang begitu kemudian termasuk katakan maaf pandi pijat yang syar'i dan seterusnya. Nah itu menjadi tantangan gitu, karena memang pariwisata syariah yang apalagi tadi aturannya sudah pernah dipublikasikan tapi ditarik kembali kaitan dengan prospek, barangkali memang itu ada istilah paradok, di satu sisi syariah tapi di sisi lain soal kondisi Lombok seperti yang diuraikan gitu ya. Jadi itu perlu nanti mendapatkan tekanan-tekanan analisis yang lebih lanjut gitu ya. Lalu sebetulnya nanti juga perlu dikomentari secara lisan atau mungkin juga bisa dimasukkan gitu ya, mengenai wisata yang halal atau wisata syariah atau wisata yang ramah muslim itu sebetulnya akan lebih menyenangkan atau lebih merisaukan gitu. Jadi orang pastinya akan risih seperti dulu ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP disahkan, itu langsung itu pemerintah Australia itu memberi semacam
warning gitu pada warganya untuk jangan ke Indonesia dulu. Karena Indonesia sudah memberlakukan hukum syariah. Jadi seakan-akan begitu, padahal hanya perubahan pasal tentang overspell atau genda atau zina yang awalnya di pasal 284 menjadi 411 KUHP gitu, yang padahal hanya pengembangan sedikit dari satu pihak yang mengadukan yang kalau selama ini adalah suami atau istri begitu, kemudian berkembang pada anak bisa mengadukan bapaknya yang berzina atau bapak bisa memperkarakan anaknya yang melakukan perzinahan. Itu begitu reaksi kerasnya Australia waktu itu. Padahal sih salah paham saja bahwa Indonesia telah melakukan hukum syariah. Padahal hanya tidak mungkin kemudian satpam atau security di hotel-hotel bisa mengoperasi atau katakan menggerebek orang yang tidak yang belum punya surat nikah. Lah ini kira-kira syariah, wisata syariah itu justru akan memberi kenyamanan atau memberi hal yang sebaliknya. Ya, itu nanti mohon komentar ya. Lalu harapan penulis apa dengan adanya upaya kepingin adanya wisata syariah atau katakan wisata yang syar'i dan seterusnya itu. Jadi memang agak berat kalau kemudian kita mau nyaingin Saudi ya. Saudi itu nggak perlu ada duta wisata dan macam-macam, sudah tiap tahun menolak kunjungan dari berbagai macam daerah karena itu sudah Allah yang campur tangan gitu. Tapi untuk Lombok walaupun ada kota 1000 masjid, ada para ulama, ada lalu di satu sisi untuk mengembangkan syariahnya, tetapi di sisi lain ada soal-soal yang sifatnya agak berat untuk disyariahkan gitu. Nah, ini menjadi perlu direnung-renung gitu ya. Lalu kalau kaitan dengan dalil nanti silakan untuk dijelaskan ulang. Tapi memang saya kan hampir setiap halaman lihat gitu ya. Saya termasuk mohon informasi di sini nih di Pasca masih ada kuliah bahasa Indonesia nggak, Prof JM? Kalau zaman saya dulu ada Prof Panuti Sujiman, nah, itu ahli bahasa Indonesia. Itu masih ada kata-kata di sini dikarenakan. Padahal dalam bahasa ilmiah katanya kata beliau tidak boleh digunakan kata dikarenakan, tetapi diganti aja karena atau disebabkan. Karena apa? Karena tidak ada istilah mengkarenakan. Nah, jadi karena nggak ada mengkarenakan maka dikarenakan nggak ada gitu. Itu beliau, saya ingat waktu kuliah di ruangan ini waktu itu Pusat Panuti Sujiman ya kira-kira tahun 97 apa berapa. Lah kemudian inkonsistensi penulisan kata itu, kalau setiap kata di yang kemudian depannya bukan fiil, bukan kata kerja, seperti di antara, di mana, di atas, di bawah itu kan harusnya mungfasil ya. Di yang mungfasil, tapi semua di mutasil, banyak yang masih mutasil gitu. Nah, ini teknis-teknis tapi perlu juga sebelum nanti ujian terbuka ya. Ini masih tertutup, tapi anehnya tertutup kok banyak sekali yang hadir gitu. Tapi alhamdulillah ini nanti menjadi masukan-masukannya. Dan seandainya yang disampaikan Prof JM tadi mengenai perekaman Anda belum melakukan, insya Allah akan saya bantu karena saya merekam dari awal. Nah, nanti saya share kepada Anda. Ya, jadi insya Allah saya paling berjasa dalam ruangan ini untuk itu. Ya, terima kasih. Oke. Ya, baik. Silakan Saudara Novi Rifai. Kalau ingin merespon beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Dr. Nurul Irfan, silakan. Terima kasih atas masukannya. Saya ingin menanggapi dengan wisata halal ini nantinya menenteramkan atau sebaliknya. Kalau kepada tujuan kami menghadirkan wisata halal itu adalah wisata yang menenteramkan, kemudian menghadirkan Islam itu yang ramah dan alami. Jadi Islam itu bagi umat Islam itu mereka akan menggunakan agama yang baik. Bagi yang orang non-Muslim mereka akan mendapatkan pengalaman baru dengan melihat bagaimana sih umat Islam itu berkehidupan sehari-hari, bagaimana mereka melaksanakan praktek agama, menjalankan sholat lima waktu di masjid, kemudian pengajian di masjid. Saya rasa itu akan menjadi suatu atraksi yang bisa menyadarkan
orang yang non Muslim yang masih menganggap bahwasanya Islam itu sesuatu yang misalkan teroris dan sebagainya, atau Islam itu ajaran yang sangat kaku dan sebagainya. Harapannya dengan adanya wisata halal ini akan menghadirkan komunikasi yang baik bagi sesama umat Muslim, pun juga bagi orang-orang non Muslim yang mau menikmatinya. Kemudian tadi berkenaan dengan pertanyaan di halaman 10, apakah orang berpergian itu harus pakai dulu dalam agama kemudian baru bisa berwisata? Saya rasa yang di halaman 10 itu sebagai langkah preventif pencegahan, bagaimana kalau kita melihat sekarang ini pariwisata itu sudah merupakan suatu kebutuhan hidup. Sedikit-sedikit orang akan bilang, oh kita healing dulu. Saya rasa ini adalah bagian daripada pariwisata untuk menghadirkan pariwisata yang baik, dan saya rasa ketika orang akan healing kemudian dia sudah memiliki usaha yang baik, dia akan ada keamanan. Misalkan dia akan pergi ke daerah yang banyak non Muslim, dia akan tahu makanan apa yang bisa dikonsumsi, apa yang boleh dan tidak boleh. Saya rasa mereka akan lebih menjadi waspada ketika tahu aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dalam mungkin itu. Terima kasih. Maaf. Oke, baik. Iya, rekaman enggak sebenarnya? Sudah ada rekaman? Sudah. Oh ya, oke, baik ya. Oh ya, catat tidak cukup karena itu seringkali ada yang tertinggal. Kalau Anda rekam langsung, nanti Anda bisa memudahkan sendiri ya. Oke, baik. Berikutnya kita ke promotor pembimbing Prof. Andi Faisal Bakti, mungkin sudah terkoneksi. Bu Teni, gimana? Ya, coba dicek. Nah, gimana? Dibantu dicek sudah terkoneksi atau belum? Oh, Prof. Nadra dulu nih. Yaudah, oke. Karena yang terlihat ini Prof. Nadra lebih dulu. Jadi Prof. Andi kelihatannya belum terkoneksi. Mungkin Bu Reni dibantu dengan WA dan seterusnya. Nanti kalau sudah siap, nanti akan kita berikan kesempatan. Baik, Assalamualaikum Prof. Nadra. Oh, ada Pak Andi? Pak Andi ada? Oh ya, baik, mohon maaf. Ini Pak Andi sudah ada. Mohon maaf, mohon izin ya, karena sesuai dengan urutannya nih, Prof. Andi kebetulan pembimbing yang pertama, promotor. Ya, Assalamualaikum Prof. Andi. Ya, Prof. Andi, mohon izin. Ya, Prof. Andi lebih dulu mungkin, Prof. Andi nih, karena tadi ada request. Direkam itu pakai mic mungkin di apa namanya salonnya, speakernya. Ya, Pak Andi, udah terkoneksi Pak Andi? Oh, Nadra, oke, baik, silakan, Prof. Nadra, silakan. Ya, dekatkan yang mic-nya Bu Reni, ya, silakan. Salam penonton. Baik. Terima kasih kepada para peneliti yang menyampaikan Dr. Mansur, Dr. Ade, Dr. Latif, dan Dr. Yusufan. Jadi yang perlu kita sadari bersama ini, saya memimpin karena saya background. Pak Profesor Ade Faisal backgroundnya adalah komunikasi, walaupun kami melakukan. Jadi dari sejak awal sejak ini kita melihat bahwa branding sejak halal ini bukan mudah. Jadi tadi yang disampaikan oleh Saudara Novi Fahri, bahwa selama ini yang sudah terkenal brandingnya adalah Bali. Kalau orang kadang-kadang tidak tahu di Indonesia di mana, tapi Bali kita. Oleh itu secara ekonomi kita bisa mengangkat dengan ilmu komunikasi juga bagaimana dunia ini bisa mengetahui pulau-pulau yang tidak kalah secara alami, tidak kalah Bali. Ya, di Lombok ini juga ada agama lain banyak ibu. Dalam sejarahnya
dari Lombok itu ada Emang nggak sampai itu? oleh karena itu, karena Menteri Gubernur di zaman Pak Juan Dulu Bajang lagi, itu mengklaim untuk pariwisata halal. Harapannya adalah sebenarnya ini para investor dari Timur Tengah ini menanamkan investasi di Lombok dengan cara tadi diberikan daerah aman darurat. Dan kalau bisa investor dari Timur Tengah itu bisa membangun hotel, bisa membangun kawasan pantai yang Islami, bisa menampung buah di sana dan lain-lain. Tapi ternyata tidak mudah. Saya termasuk orang yang mendorong itu karena tak alih ada gubernur di sana waktu itu belum bicara persoalan, saya sudah dorong dia. Dengan cara itulah Lombok itu akan masuk pariwisata. Kenapa? Karena pariwisata ini bisa menimbulkan 100 yang baru kuartal kedua. Jadi secara ekonomi itu yang kita harapkan. Ini kan secara berpikir ekonomi. Lalu yang jadi persoalan tadi adalah kita para ulama istana dan lain-lain bisa menerima budaya Islam dan lain-lain. Itulah proses yang kita harus lewati. Kalau kita mempertimbangkan itu, dia tidak harus halal. Bukan karena apa? Semua nggak mudah untuk merubah. Karena orang yang datang bisa saja bukan orang Muslim, bukan orang Muslim. Tapi kalau kita masuk orang non-Muslim pun datang bisa diberikan Lombok dari sisi hal yang lain itu termasuk budaya Islam. Jadi yang kita tawarkan sebenarnya adalah budaya Islam di sana. Apakah itu dalam tradisi dan budaya? Tetapi kalau tadi teman mengatakan hal-hal seperti itu memang itu sangat berat. Para ulama juga yang sebetulnya bisa menerima. Tapi kita dalam dunia terbuka kita harus siap untuk membuat sesuatu yang bisa kita untuk masalah kita sendiri. Saya termasuk orang yang punya daerah STB karena di Basnas, saya selalu bertemu para bupati dan selalu membicarakan masalah pariwisata halal. Nah, dalam hal ini sebenarnya yang kita adalah peran swasta ini yang belum banyak berperan. Kalau peran pemerintah sudah ada kerjanya. Lalu dari sektor pariwisata sudah ada namanya daerah akselerasi yaitu Lombok, Kota Barat dan justru dua ini Aceh dan Kota Barat ini redup. Redupnya pertama karena ternyata restoran di Kota Barat itu belum banyak yang dikasih halal itu kesulitan. Hotel-hotel saringnya belum banyak. Jadi sebetulnya masuk ya. Itu dengan ya. Jadi memang tidak mudah. Tapi di Lombok ini memang menjadi yang lagi ditol seperti gubernur sebelumnya. Tapi saya ketemu lagi dengan gubernur Pak Iqbal sekarang, dia akan coba lagi bantu bagaimana karena beliau sudah tugas di Turki sebelumnya orang itu kan mengembangkan juga pariwisata halal. Karena tidak ada cara lain untuk mengajak orang berbeda dengan saya. Dan kita ketahui di balik itu geng namanya geng sebutnya. Geng pemasaran itu bukan untuk kelompok dimanapun di utara blok, tapi masuklah jalanan langsung ke Lombok itu kalau bisa dan harus lihat kembali. Jadi ini banyak politik ekonomi, politik dagang yang terlibat. Sehingga Lombok itu dianggap daerah belakang yang tidak perlu harus berkembang. Padahal sekarang banyak wisata yang dari Bali itu pergi ke Lombok. Nah, oleh karena itulah ruang ini yang akan ditangkap. Tapi sekarang sebetulnya apa manfaatnya? Secara banyak sangat berkontrak. Tapi sebenarnya kami terus ya, sebuah bimbingan kami, karena kami ingin memberikan masukan kepada Pemda apa yang terjadi yang sebenarnya, yaitu bagaimana pelayanan ini sampai di mana Pemda membantu pelayanan ini dan mengembangkan pihak swasta agar masuk ke dunia industri ini. Nah, dan komunikasi juga tadi dikembangkan dibantu oleh Pak Rizal supaya kita tahu bahwa pemerintah daerah juga harus membantu mengkomunikasikan, memasarkan dan juga menumbuhkan kekuatan untuk bisa melakukan ini. Jadi penelitian ini lebih banyak nantinya hasilnya adalah memberikan masukan
Kalau secara global tadi boleh disampaikan oleh Prof. Adi langsung kalau Irfan itu sulit memang, tidak mudah. Kalau dari aspek syariah secara murni gitu. Tapi kita mencoba dengan ilmu ekonomi dan komunikasi bagaimana ini bisa terus dikembangkan. Nah, karena nggak ada pilihan lagi, dan sudah ada perdanya dan akselerasi dan pariwisata. Nah, isu halal ini ditolak oleh Gubernur Bali, membuat surat resmi pada Presiden Jokowi untuk tidak ada pariwisata halal. Maka kita dicabutlah. Jadi itulah yang tadi Prof. Max mengatakan. Jadi memang secara nasional pariwisata halal itu tidak di Bali ya. tapi dalam otonomi daerah untuk memasarkan pariwisata halal itu. Jadi penelitian ini posisinya adalah nantinya akan memberikan masukan kepada daerah. Mereka itu kepada tolong khususkan masukan apa yang Anda bisa lakukan dari hasil penelitian ini kepada daerah maupun kota yang baik. Itu yang kita lakukan. Misalkan itu Oke, baik. Terima kasih Bapak Profesor Nahdlatul Zaman. Kita persilakan kalau ada respon dari Saudara Novi Rifai atau tidak perlu. Nggak perlu ada respon apa enggak? Tidak. Sudah ada. Masukan semua. Oke. Baik, selanjutnya kita persilakan. Iya. Paling penting yang Rofi, saya minta nih, bukan yang tidak perlu. Saya minta Anda menjelaskan yang para bukti juga bisa jelas. Apa sih masukan yang ada? Oke, baik, terima kasih. Ya, silakan, Pak Rofi. Terima kasih atas kesempatannya. Rekomendasi yang kami sampaikan kepada pemerintah daerah Lombok Barat, jadi pertama penguatan optimalisasi identitas destination branding, jadi identitas Islam, kemudian bagaimana Islam itu bisa diterima oleh warga setempat, kemudian bagaimana bisa berhubungan baik dengan para pemeluk agama lain itu juga perlu dimunculkan. Kemudian penguatan sinergi stakeholder untuk membangun ekosistem pariwisata, di mana rekomendasi ini diperlukan karena kalau semuanya hanya ditumpukan kepada pemerintah saja, tentunya pemerintah nggak akan bisa sepenuhnya menjaga daerah. Dan terlebih kalau misalkan semuanya disandarkan kepada pemerintah, nilai identitas asli daripada daerah itu akan hilang. Kemudian selanjutnya masukan dari kami berkenaan dengan kebijakan yang sudah ada, dengan perda daripada pariwisata halal yang sudah ada ini perlu direalisasikan dan dioptimalkan, karena di perda pariwisata halal sendiri itu banyak sekali benefit yang diberikan oleh perda kepada investor-investor yang masuk ke Lombok Barat, dan ini sayang sekali masih belum dioptimalkan dengan baik, atau bisa jadi investor-investor belum tahu sebenarnya dengan peraturan daerah tentang pariwisata halal di Lombok Barat yang sudah ada sejak 2017. Mungkin itu dong. Oke, baik. Baik, terima kasih Prof. Nahdlatul Zaman. Baik, atas masukan-masukan, pertanyaan dan klarifikasinya yang tadi sudah disampaikan juga oleh saudara kandidat. Berikutnya kita persilakan Bapak Profesor Andi Faisal Bakti. Silakan Prof. Andi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bagus. Ya, kedengaran, Prof. Andi. Silakan. Prof-nya. Alhamdulillah. Ya. Ya, terima kasih sekaligus juga apresiasi ya Bapak Sidang ya Susi dan Profesor ya Masih juga hari ini kita ya hari forum terhormat ini. Kemudian Profesor Sum ya kalau beliau ini sudah sering jumpa, dan terakhir Dr. Heru Menfan ya BMG itu kami juga jumpa di forum. Kemudian
S3 seperti ini. Oke, yang pertama yang kecil-kecil dulu ya. Tapi tolong perhatikan aspek bahasa Indonesia ya, yang rapi. Coba baca lagi DID ya, bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dan kemudian lihat lagi lama-lama kalau memasuki kata KBBS, huruf K, huruf B, huruf T, huruf S, huruf S itu harus lulus semua. Jadi K menjadi K, B menjadi M, T menjadi N, S menjadi Y, dan itu sistem benar itu. Biasanya mengkomunikasikan bukan mengkomunikasikan ya, memengaruhi bukan mempengaruhi, itu yang bagus semuanya ya. Mempublikasikan bukan mempublikasikan ya. Mengaitkan bukan mengkaitkan ya. Menyejahterakan bukan mensejahterakan ya, itu memang tidak baku ada di kamus tapi yang baku ya kita pakai yang standar. Yang pertama, yang kedua teknik penulisan karya ilmiah ya. Itu ikuti perubahan kita baik ya, itu kalau jurnal seperti apa tulisannya, buku, kalau sini manuskrip ya, begitu juga media massa, media sosial, dan dikutip itu tuh harus diikuti dengan sesama pedoman SPS ya, khususnya. Kemudian berikutnya juga di abstrak kita melihat thesis statement Anda itu apa ya, langsung temuan, tapi thesis statement itu yang biasa dicari orang, apa thesis statement Anda. Dan juga di introduction di dalam sebetulnya sudah ada, tapi tidak ada di sub ya, yang ada itu tujuan ya, saya menyarankan untuk bisa tujuan dan juga thesis statement ya, memberikan ke SPS ya, supaya langsung mengetahui sebetulnya apa yang akan dipertahankan oleh disertasi ini ya. Nah, itu secara umum ya. Kemudian juga ilmu apa atau kajian atau temuan apa yang paling tidak kami dari dosen SPS ini telah kembangkan, kemudian diteruskan oleh Tommy ya. Misalnya Prof. Muslimin ya, Prof. Muhammad Mansur, Tadi Sofian ya, khususnya kami berdua ya, Prof. Saya sendiri ya, presentasi itu tuh ya, presentasi program kita yang bagus, kemudian juga ya, itu kalau dalam hadis ya ada namanya sanad keilmuan. Jadi penting sekali ya, saya lihat karya Prof. Nadrat ya, ada yang terlewat yang penting sekali ya. Saya pun juga ya satu ya. Nah, coba nanti supaya tersambung apa yang kami sudah pikirkan, yang mungkin juga sudah kadaluarsa. Dan teruskan, terutama tentu dari aspek komunikasi ya. Di sini juga kami mendorong ya, jadi untuk mencoba memikirkan aspek komunikasi apa. Dan tentu Anda harus mengetahui perdebatan ilmu komunikasi tentang aspek yang Anda angkat itu, sehingga kedalaman ilmu komunikasi Anda terlihat. Nah, begitu juga ilmu dakwah. Aspek ilmu dakwah apa yang Anda coba ajukan ya, katakan Anda kembangkan. Kemudian juga tentu diskusi teoritis tentang dakwah pun juga harus tentang
sehingga terlihat kedalaman keilmuan, ya, ilmu dakwah dan juga ilmu komunikasi. Nah, itu di dalam disertasi ini. Karena bagaimanapun kita nanti menjadi doktor dalam bidang ini. Nah, tentu juga soal ekonomi, khususnya lebih khusus lagi pariwisata. Ini juga pariwisata ini satu ilmu, ya. Di tempat lain itu menjadi fakultas pariwisata. Jadi ada 3 ilmu atau 4 ilmu yang nanti akan harus transdisiplinerkan di sini, yaitu ilmu ekonomi, kemudian turunannya tadi ilmu Islam, turunannya ke halal, yang tadi pariwisata, ilmu besar, kemudian ilmu komunikasi, khususnya lagi strategi komunikasi, kemudian ilmu dakwah. Nah, ini aspek dakwah apa yang Anda sebetulnya tadi sampaikan, sehingga pariwisata ini juga sekaligus dakwah. Karena saya kira terlalu banyak nanti yang Oke, jadi itu yang saya sampaikan kepada nanti mudah-mudahan lancar yang berikutnya. Demikian Ketua, ya, saya juga ini kerjasama Nadra ini untuk kita ya bukan yang mudah memang, ya, dari dulu kalau dia menulis tentang hal-hal ini ya juga kesulitan, ya, karena memang hal yang baru, ya, dan juga masih diperdebatkan oleh ya ilmuwan dan pemerintah, ya, dan si mungkin ada unsur kecurigaan, dan juga ada mungkin kekhawatiran, tapi disitulah aspek dakwah Islam ini penting Anda sampaikan, ya, bahwa Islam ini sebetulnya adalah agama yang sangat toleran, agama yang sangat pluralistik, dan agama yang sangat inklusif, ya. Nah, kalau kita lihat rukun Islamnya, ya, rukun imannya, ya, rukun ihsannya, semuanya sangat terbuka. Mengakui agama lain, mengakui nabi lain, bikin kitab lain, dan juga mereka yang berbagai macam nama itu, ya. Karena memang Islam, ya, rukun iman khususnya, yang mereka ini adalah sangat plural, ya. Mereka banyak sekali, nabi rasul banyak sekali, kitab suci juga banyak sekali, dan semua itu menjadi rukun iman, ya, Islam. Sehingga sebetulnya Islam bisa terbuka, kurang inklusif. Cuma sering kita juga bahwa Islam kecil, karena eksklusif, sehingga mengkhawatirkan dicurigai, ya, karena kita sendiri tidak terlalu memperkenalkan budaya yang sebetulnya sangat terbuka. Oke, gitu ya. Oke. Silakan dikomentari. Ya, silakan. Rifai, kalau ada hal yang ingin dikomentari, silakan langsung dikomentari, Rifai. Silakan. Terima kasih atas masukannya, Prof. Berkenaan dengan penulisan, kami akan nanti cek sekali lagi menuju pada BIB. Kemudian berkenaan dengan citasi memang kami sudah citasi dari Prof. Andi, kemudian dari Prof. Nadra juga ada. Citasi mungkin jumlahnya terlalu sedikit, kalau nanti kami akan perbaiki, kami akan tambah untuk citasi dari dosen-dosen di SPSU ini. Kemudian untuk isi berkenaan dengan ilmuwan dakwah itu juga akan kami tambah di support. Sudah ada. Jadi itu terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih sudah direspon tadi oleh kandidat ya. Terima kasih Prof. Andi untuk masukan-masukan dan komentar-komentar sekaligus juga saran-saran. Insya Allah bertemu di lain waktu dan lain kesempatan bisa secara offline pada saatnya nanti. Terima kasih. Baik, terakhir ini Saudara Novi Rifai ya. Pertama begini, Anda akan menggunakan dua pendekatan. Kalau menggunakan satu pendekatan itu biasanya memang 7 bab. Tapi kalau menggunakan dua pendekatan lebih baik Anda 8 bab. Nah, oleh karena itu maka pada bab tentang metode secara spesifik, khususnya yang kuantitatif, Anda harus melakukan validasi dan akurasinya serta tes validasi dan akurasinya. Nah, itu ada bab tersendiri. Maka harus Anda paham itu kaitannya dengan bab metode itu. Ya, yang kuantitatif. Nah, baru kemudian Anda masuk kepada penggunaan data-data atau pengecekan data-data melalui kuantitatif dulu dengan metode yang sudah Anda lakukan uji sahihnya. Itu. Jadi tambah lagi nanti 8 bab dipecah untuk bab khususnya bab yang poin 5 atau bab 5 ya. Nah, metodenya harus berdiri sendiri. Nah, yang kedua, di SPS ini kalau bab 2 tidak ada judulnya kerangka teori dan perdebatan akademik, tidak ada. Langsung dia terintegrasi dengan isu apa utamanya. Misalkan isu utamanya adalah pariwisata halal dan dinamika masyarakat atau regulasi. Anda tulis di situ. Jadi tidak ada berdiri kerangka teori dan perdebatan akademik sebagai sebuah bab yang bunyinya begitu, tapi langsung terintegrasi dengan isu sentralnya. Ya, itu untuk bab 2. Kemudian hal lain, nah tadi ada hal yang aneh sebenarnya. Ketika Anda ditanya, memang branding utamanya apa? Semua mau di branding, itu sesuatu yang mustahil. Kalau pertanyaannya Anda jawab begitu, itu sesuatu yang mustahil. Nah, itulah makanya sekarang mau di branding apa? Nature, culture, atau uniqueness misalnya. Nah, coba Anda, ini kan sudah ada kumpulkan data nih, di sana kekuatan wisatanya banyak. Anda sebutkan ini di halaman 200-an. Oke, tetapi kan enggak semuanya mau di branding. Branding itu pasti memperhatikan distingsi. Oleh karena itu ada komparatif added value-nya yang harus ditekankan di situ. Dibanding dengan destinasi-destinasi yang lain yang sudah dominan. Nah, kalau Bali begini, maka Lombok harus menawarkan alternatif yang bisa komplementari tapi bisa distintif dibanding dengan Bali. Makanya brandingnya pasti tidak semua. Kalau semua mau di branding ya itu bukan branding namanya. Branding itu kan menonjolkan sesuatu yang core excellence-nya gitu. Nah, yang secara komparatif tidak ada di tempat lain. Nah, itu kira-kira ya. Jadi kalau semuanya menurut saya sesuatu yang berat dan tidak mungkin branding semua. Nah, yang terakhir tadi ada paradoks berkaitan dengan wisata halal atau wisata syariah harus dipecahkan. Anda kan meneliti tentang itu. Yang ditakuti tentang syariah itu apa? Satu, diskriminasi bagi keyakinan yang berbeda. Ya. Yang kedua, kaitannya dengan korbannya selalu perempuan. Karena di mata syariah mungkin persepsi orang lain mengatakan pastinya akan dikejar-kejar perempuan ini. Nah, mungkin bayangannya Taliban. Ya. Jadi yang jadi korban adalah perempuan karena dia harus begini, harus begitu, banyak sekali hal-hal yang down, dilarang semua itu. Nah, yang ketiga apalagi pemaksaan dan kekerasan. Ya, jadi kalau orang menegakkan hukum tidak melalui jalur yang semestinya, maka biasanya ditegakkan melalui jalur massa. Kalau sudah tekanan massa, nah, maka itu biasanya ada konotasinya menuju kepada akselerasi kekerasan yang digerakkan oleh mob atau digerakkan oleh grup dari orang-orang yang memang dia pembela syariah dalam pandangan mereka. Nah, itu yang menyebabkan insecure. Orang merasa tidak nyaman. Nah, ini kebetulan ada beberapa kawan-kawan dari Badan Amil Zakat Nasional ya. Anda bisa belajar kepada mereka juga tuh untuk membandingkan. Kalau sebagian orang selalu tidak sabar
Undang-undang zakat itu harusnya mewajibkan semua muslim supaya bayar zakat dan dikontrol oleh negara. Itu masalah. Lalu zakat dikemukakan dengan cara seperti itu pada tahap awal. Karena lagi-lagi tadi ini konotasinya pemaksaan, ini konotasinya menggerakkan untuk satu ide tertentu dengan cara sedemikian rupanya. Kalau seperti itu, maka itu sebenarnya konotasi pemahaman orang tentang syariat. Nah, pariwisata halal gimana menghadapi yang seperti itu? Anda mau saya tanya. Sebenarnya sebelum Anda sudah ada yang diskusi soal ini di Jogja ya, utamanya. Nah, itu bagus. Kesimpulannya sebenarnya pada daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. It is necessary to, atau it would be better to, atau it is complementary to be. Jadi syariahnya itu bergradasi untuk bisa menyatakan bahwa ini pariwisata syariah. Mungkin bisa bagi Malaysia juga. Malaysia hanya mengatakan family friendly, child friendly. Beberapa hotel, gitu ya. Itu maksudnya sebenarnya syariah. Tapi yang dikemukakan adalah image tentang pemaksaan, image tentang diskriminasi, itu harus di-branding ulang. Yang esensinya sebenarnya adalah syariah juga. Tapi bergradasi. Ya, tidak seperti orang yang berambisi atau sangat semangat untuk mengatakan udkhulu fis-silmi kafah itu misalnya dengan tafsir mereka, ya. Nah, itu harus dipecahkan sebenarnya. Itu yang tidak ada sini sebenarnya masalahnya. Sehingga tawaran-tawaran yang bersifat paradoks itu tugas Anda untuk mengurai dan memberikan jalan keluar alternatif sebagai bagian dari hasil otentik disertasi Anda. Sebenarnya itu. Jadi tadriji, gradual, gradasinya ada, tetap bernuansa syariah, tetapi menghilangkan itu sebenarnya ditunggu-tunggu, ya. Nah, kita bisa bergulat dan bergelut dengan itu sebenarnya. Maksudnya disertasi ini adalah menuju ke sana. Nanti silakan Anda imajinasikan lagi untuk menuju ke promosi, tapi mungkin bisa Anda baca juga sudah disertasi kawan Anda yang terlebih dahulu tentang Jogja itu. Ya, bagaimana perdebatan di Jogja mungkin jauh lebih kompleks daripada di NTB yang rata-ratanya mungkin sudah santri. Tapi kalau di Jogja ini kan masyarakat santri priai abangan, itu lebih kompleks lagi suasananya. Ya, oke, menurut saya itu silakan nanti coba Anda renungkan gimana caranya supaya bisa menghasilkan sesuatu yang otentik dari disertasi Anda, dan itulah novelty yang Anda tawarkan. Oke, baik, kita sudah cukupkan karena waktunya terbatas dan ya. Silakan Anda lihat, nanti kita bermusyawarah dengan para penguji dan pembimbing tentang nilai dan akan kita sampaikan pada saat ini juga. Silakan Anda bisa lihat 50 menit, nanti petugas akan memanggil.